Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah untuk mata kuliah Teknik Pemodelan Sistem Informasi. Pada video pertemuan kali ini akan membahas tentang studi kasus sequence diagram. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat menggunakan sequence diagram. Mari kita masuk ke topik pembahasan studi kasus sequence diagram, yang akan dibagi menjadi 3 topik pembahasan, yaitu sequence diagram master, sequence diagram transaksi, sequence diagram laporan. Video ini akan membahas topik pertama, yaitu sequence diagram master. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan pertama, maka teman-teman harus memperhatikan studi kasus berikut ini. Teman-teman diminta untuk membuat sequence diagram, yaitu entry peternak, termasuk jenis entry data master, kemudian entry PPB, termasuk jenis transaksi, dan cetak laporan barang keluar termasuk jenis laporan, di mana teman-teman diminta untuk membuat sequence diagram. Maka untuk membuat sequence diagram, teman-teman perlu mengetahui use case diagram yang sudah dibuat. Pada kasus ini misalnya terdapat aktor staf bagian gudang yang terlibat dalam kegiatan entry peternak, entry PPB, dan cetak laporan barang. Setelah mengetahui use case diagram serta aktor yang terlibat pada use case diagram, maka dapat berlanjut ke pembuatan sequence diagram, di mana setiap satu use case akan digambarkan urutan kegiatan yang dilakukan oleh user beserta jalannya program. Selain use case diagram, teman-teman juga perlu mengetahui struktur kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menentukan entity yang terlibat dalam sebuah sequence diagram. Untuk masing-masing use case, pada use case diagram sudah dibuatkan rancangan layarnya, seperti rancangan layar entry peternak berdasarkan use case diagram entry peternak, rancangan layar entry permohonan permintaan barang berdasarkan use case diagram entry permohonan permintaan barang, dan rancangan cetak laporan barang keluar berdasarkan use case diagram cetak laporan barang keluar. Pada cetak laporan juga disediakan bentuk keluaran dari laporan barang keluar. Mari teman-teman masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu sequence diagram master. Sudah diketahui use case diagram. Karena ingin membuat sequence diagram master, maka use case diagramnya berdasarkan use case diagram entry peternak, di mana dari use case diagram tersebut sudah diketahui rancangan layarnya, yaitu rancangan layar entry data peternak. Berdasarkan kedua hal itu, maka pembuatan sequence diagramnya adalah diawali dengan aktor yang menggunakan sistem atau yang melakukan kegiatan entry data peternak, yaitu aktor staf bagian gudang sesuai dengan use case diagram. Urutan setelah aktor adalah boundary yang biasanya digambarkan oleh layar. Karena use case-nya adalah entry data peternak, maka boundary-nya diberikan nama FRM entry peternak. Dilanjutkan dengan kontrol yang digunakan untuk mengatur program pada boundary entry peternak. Kontrolnya adalah CTRL entry peternak. Setelah menentukan boundary dan kontrol pada sequence diagram entry data peternak, maka dilanjutkan menentukan entity yang digunakan. Pada saat melakukan entry data peternak, maka ada data yang diinput oleh aktor. Pada layar ini akan ada kode peternak yang tampil secara otomatis atau auto number. Kemudian juga ada nama peternak dan telepon. Berdasarkan data yang diinput pada layar entry data peternak, maka teman-teman dapat melihat kelas diagram yang dibuat sebelumnya. Data kode peternak, nama peternak, dan telepon terdapat pada kelas peternak. Oleh karena itu, pada sequence diagramnya, setelah kontrol entry peternak, maka dilanjutkan entity yang digunakan, yaitu peternak. Entity yang terlibat pada sequence diagram entry data peternak ini memang hanya ada satu, sesuai dengan kelas diagramnya. Nama entity harus sama dengan nama kelas pada kelas diagram. Jika teman-teman sudah mengetahui urutan dari aktor, boundary, kontrol, dan entity pada sequence diagram entry data peternak atau sequence diagram master, maka langkah berikutnya adalah membuat urutan kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor staf bagian gudang pada saat entry data peternak. Apa yang dilakukan pertama kali, kemudian setelah kegiatan pertama, apa kegiatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh staf bagian gudang di form entry data peternak, teman-teman dapat menentukan use case description dari use case diagram entry peternak. Use case description atau langkah-langkah pada saat entry data peternak adalah aktor membuka layar, tampil auto number kode peternak secara otomatis. Aktor input data peternak, yaitu nama peternak dan nomor telepon. Aktor klik simpan untuk menyimpan data peternak baru.
Aktor mencari data dengan klik cari. Jika data ditemukan, maka akan ditampilkan pada layar. Setelah data ditampilkan atau ditemukan, aktor memilih apakah ingin mengubah data atau menghapus data. Aktor mengembalikan layar ke posisi awal dengan klik tombol bersih. Aktor keluar dari layar jika ingin menutup layar. Berdasarkan deskripsi use case, maka langkah pertama adalah aktor membuka layar, tampil auto number kode peternak secara otomatis. Artinya, pertama digambarkan message dari aktor menuju boundary FRM entry peternak dengan pesan adalah open. Dilanjutkan dengan tampil auto number kode peternak secara otomatis, maka akan mengambil data kode peternak di entity peternak. Penggambarannya adalah dari boundary FRM entry peternak ke CTRL entry peternak dengan pesan adalah auto number. Yang dilanjutkan dari CTRL entry peternak ke entity peternak dengan pesan auto number. Karena auto number ditampilkan pada layar, maka setelah sampai di entity peternak, auto number yang didapat harus ditampilkan pada layar. Penggambarannya adalah menggunakan message to self di boundary FRM entry peternak dengan pesan adalah show auto number. Deskripsi use case pertama pada entry peternak sudah digambarkan pada sequence diagram. Maka berlanjut ke langkah kedua atau deskripsi kedua. Langkah kedua atau deskripsi kedua adalah aktor input data peternak, yaitu nama peternak dan nomor telepon. Penggambarannya adalah setelah dimulai dari aktor yang mengirim pesan ke FRM entry peternak dengan pesan adalah input peternak. Jika diperhatikan sequence numbernya juga sesuai dengan deskripsi use case yaitu nomor 2. Untuk proses input hanya dilakukan sampai dengan kontrol saja, tidak sampai entity. Dikarenakan ketika melakukan proses input tidak melibatkan entity, maka penggambarannya adalah pesan dilanjutkan dari boundary FRM entry peternak ke CTRL entry peternak dengan pesan yang sama yaitu input peternak. Deskripsi use case kedua sudah dibuat pada sequence diagram, maka teman-teman dapat membuat ke deskripsi use case berikutnya. Langkah ketiga atau deskripsi use case ketiga adalah aktor klik simpan untuk menyimpan data peternak. Penggambarannya dimulai dari aktor mengirimkan pesan ke FRM entry peternak dengan pesan adalah simpan. Karena proses penyimpanan data peternak terlibat dengan entity, maka selanjutnya sequence diagram harus digambarkan pengiriman pesan ke entity peternak. Penggambarannya adalah dari boundary FRM entry peternak akan mengirim pesan ke CTRL entry peternak dengan pesan adalah simpan. Dilanjutkan pengiriman pesan ke entity peternak dengan pesan yang sama yaitu simpan. Deskripsi use case ketiga sudah dibuatkan pada sequence diagram, maka teman-teman dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Deskripsi use case keempat adalah aktor mencari data dengan klik cari. Jika data ditemukan, maka akan ditampilkan pada layar. Penggambarannya dimulai dari aktor mengirimkan pesan ke FRM entry peternak dengan pesan adalah cari peternak. Karena proses pencarian melibatkan entity peternak, maka pesan harus dilanjutkan sampai ke entity peternak. Penggambarannya adalah pesan dilanjutkan dari FRM entry peternak ke CTRL entry peternak dengan pesan yang sama yaitu cari peternak. Yang kemudian dilanjutkan dari CTRL entry peternak ke entity peternak dengan pesan yang sama yaitu cari peternak. Jangan lupa teman-teman, data yang sudah dicari maka akan ditampilkan ke layar jika ditemukan. Maka langkah selanjutnya adalah teman-teman harus membuat pesan untuk menampilkan data peternak yang dicari jika ditemukan. Maka penggambarannya adalah membuat message to self pada FRM entry peternak dengan pesan adalah show peternak. Deskripsi use case keempat sudah selesai dibuat. Maka berikutnya adalah menggambarkan deskripsi use case kelima. Deskripsi use case kelima atau langkah kelima adalah setelah data ditampilkan atau ditemukan, aktor memilih apakah ingin mengubah data atau menghapus data. Penggambarannya dimulai dari aktor mengirimkan pesan ke boundary FRM entry peternak dengan pesan yaitu ubah. Karena ubah data melibatkan entity peternak, maka pesan harus dilanjutkan sampai dengan entity peternak. Penggambarannya adalah melanjutkan pesan dari FRM entry peternak ke kontrol CTRL entry peternak dengan pesan yang sama yaitu ubah. Dari kontrol maka dilanjutkan ke entity peternak. Penggambarannya adalah pengiriman pesan dari CTRL entry peternak ke entity peternak dengan pesan yang sama yaitu ubah. Langkah kelima atau deskripsi kelima pada entry data peternak, jika aktor memilih ubah, sudah dibuat. Maka teman-teman harus melanjutkan dengan membuat kegiatan jika aktor memilih hapus. Penggambarannya dimulai ketika aktor mengirimkan pesan ke boundary FRM entry peternak yaitu pesan hapus. Karena hapus melibatkan entity peternak, maka pesan harus dilanjutkan sampai dengan entity peternak. Penggambarannya adalah dari boundary dilanjutkan mengirim pesan ke kontrol dengan pesan yang sama yaitu hapus.
Kemudian dari kontrol, teman-teman harus melanjutkan sampai dengan entity peternak. Penggambarannya adalah melanjutkan pengiriman pesan dari kontrol ke entity peternak dengan pesan yang sama, yaitu hapus. Maka teman-teman sudah selesai membuat langkah atau deskripsi kelima pada sequence diagram. Teman-teman dapat melanjutkan ke deskripsi berikutnya. Sebelum teman-teman melanjutkan ke deskripsi berikutnya, penggambaran deskripsi kelima pada sequence diagram bisa juga digambarkan dengan menggunakan alternatif atau pilihan. Penggambarannya menggunakan alternatif di mana terdapat dua alternatif, yaitu ubah dan hapus. Alternatif ubah akan menjalankan perintah ubah. Alternatif hapus akan menjalankan perintah hapus. Deskripsi use case ke-6 atau langkah ke-6 adalah aktor mengembalikan layar ke posisi awal dengan klik tombol bersih. Penggambarannya dimulai dari aktor mengirimkan pesan ke boundary dengan pesan yaitu bersih. Karena perintah bersih tidak berhubungan dengan entity peternak, maka pesan hanya sampai kontrol. Penggambarannya adalah pesan dilanjutkan dari boundary ke kontrol dengan pesan yaitu bersih. Setelah deskripsi ke-7 sudah dibuat pada sequence diagram, maka dapat dilanjutkan ke deskripsi berikutnya. Deskripsi ke-7 adalah aktor keluar dari layar jika ingin menutup layar. Penggambarannya adalah aktor mengirimkan pesan ke boundary dengan pesan adalah keluar. Karena keluar tidak berhubungan dengan entity, maka pesan dilanjutkan hanya sampai kontrol. Penggambarannya adalah pesan dilanjutkan dari boundary ke kontrol, yaitu pesan keluar. Semua deskripsi use case sudah digambarkan pada sequence diagram master. Berarti sequence diagram entity peternak sudah selesai. Hasil akhir keseluruhan sequence diagram adalah sebagai berikut. Teman-teman dapat membuat dengan cara kedua, yaitu menggunakan alternatif dengan hasil akhir sebagai berikut. Sekian video kali ini mengenai pembuatan sequence diagram master dengan contoh studi kasus adalah entry data peternak. Semoga setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat membuat sequence diagram master. Teman-teman dapat melanjutkan ke video berikutnya mengenai sequence diagram transaksi. Salam budi luhur.